Oke. Oke ya. Di sini mungkin saya tidak menjelaskan lebih detail tentang teoritisnya ya. Teoritis itu kemarin sudah kalian bikin ringkasannya, Anda pahami apa yang diberikan, tetapi kali ini nanti saya lebih fokus bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dengan konsep rekursif tadi ya, konsep di mana kita melakukan perulangan dengan memanggil dirinya sendiri atau sebuah perulangan yang memanggil metode yang mendefinisikan dirinya sendiri. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, rekursif itu dia menggantikan iteratif ya, di mana iteratif yang Anda kenal itu ada menggunakan keyword loop, while do atau do while ya. For juga itu menggunakan iteratif biasa, tetapi rekursif ini nanti kita akan menggantikan iteratif biasa, tetapi dia fungsinya itu nanti lebih mengekspresikan sebuah algoritma menjadi mudah untuk dianalisa ya. Artinya dari sisi pemakaian memori komputer dan juga pemrosesan itu dia lebih efektif dan efisien. Nah, ini secara gambaran analoginya ya, di mana sebuah metode itu dia nanti bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, sekarang hal yang wajib Anda ketahui dan wajib ingat tentang cara untuk mendefinisikan sebuah rekursif atau tadi rekursif metode yang memanggil dirinya sendiri, ada dua hal penting yang wajib Anda tentukan. Ya, yang pertama itu istilahnya adalah basis atau terminasi. Lalu yang kedua aturan rekursif, di mana aturan rekursif inilah letak pemanggilan dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau untuk basis dan terminasi ini, fungsinya dia adalah kondisi di mana nanti sebuah metode itu dia berhenti memanggil dirinya sendiri. Ya, kalau di looping kan ada juga ya kondisi di mana dia akan berhenti melakukan perulangan. Tetapi kalau di rekursif itu istilahnya adalah basis atau terminasi. Kemudian aturan rekursif ini di mana nanti sebuah fungsi itu dia belum dalam kondisi terminasi, dia akan memanggil dirinya sendiri. Ya, nah itu yang harus Anda ingat dalam konsep rekursif ada dua aturan. Yang pertama basis, yang kedua aturan rekursifnya. Nah, nanti kita lihat beberapa contoh tentang penerapan rekursif ini ya. Next dulu. Nah, ini juga perlu Anda ingat selain tadi ada dua bentuk aturan yang ada di rekursif, nah, yang saya tampilkan kali ini adalah dalam implementasinya ke pemrograman. Ya. Di dalam pemrograman itu nanti, bentar saya punya pointer nggak sih di sini? Oke. Nah, nanti di dalam pemrograman itu letaknya di dalam pendeklarasian metode. Ya, artinya kalau Anda mendeklarasikan sebuah metode, pastinya nanti kita punya tipe metodenya, lalu nama metode, dan pastinya ada parameter. Ya, parameter ini nanti yang akan menjadi inputan, kita ingin mengetahui berapa nilai dari fungsi tertentu atau metode tertentu. Ya. Nah, kemudian di dalam metode body-nya itu, ya deklarasikanlah ini kondisi menggunakan keyword if else ya. Karena apa? Karena tadi kan kita cuma punya dua aturan, ya. Yang pertama basis, yang kedua aturan rekursif. Nah, pada kondisi pertama, ya di sini nanti Anda definisikan kondisi terminasinya. Artinya dia dalam kondisi berhenti seperti apa kondisinya. Kemudian dia akan mengeksekusi nilai kembalian dari kondisi terminasinya. Ya, ini bentuk umumnya. Kemudian kondisi else-nya, kondisi kedua itu adalah letak aturan rekursifnya. Ya, nah, selama dia belum dalam keadaan terminasi, dia akan merekursif dengan mengeksekusi statement nilai baliknya seperti apa, sesuai dengan kondisi yang ingin diselesaikan. Ya, nah, ini adalah bentuk umum dalam kita mendefinisikan sebuah rekursif di dalam pemrograman. Ya.
Kemudian di sini mungkin secara singkat perbedaan antara rekursif dengan iteratif ya. Kalau untuk fungsi yang menggunakan proses iteratif itu bisa dikonversi ke dalam bentuk rekursifnya. Ya, kalau di ini SIB ya, belum masuk materi rekursif ya di modulnya. Oke, nanti mungkin selanjutnya. Tetapi di sini kalau Anda pahami fungsi iteratifnya, Anda bisa mengkonversinya ke dalam bentuk rekursif. Ya. Nah, kemudian di sini salah satu manfaat kenapa kita menggunakan fungsi rekursif, salah satunya tadi dia bisa dipecahkan solusinya itu menggunakan rekursif lebih mudah ya. Kemudian kelebihannya lagi menggunakan rekursif, menggunakan kode program yang lebih mudah dipahami dan barisan coding yang lebih singkat ya. Nah, itu perbedaan antara rekursif dengan iteratif. Nah, ini mungkin bisa nanti dibaca aja kelebihannya kurang lebih dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk analogi sederhananya ya, rekursif itu seperti ini. Sebuah roti ya, di mana roti itu selagi dia masih bisa dipotong dengan ukuran atau bentuk yang sesuai, maka dia akan selalunya dipotong ya sampai dia sudah habis. Nah, analogi sederhananya seperti itu, rekursif juga seperti itu. Artinya kalau Anda nanti ingin menyelesaikan suatu solusi, pastinya dia akan dibagi ke dalam bentuk-bentuk kecil sampai dia habis atau dia selesai. Nah, bentuk-bentuk kecil itulah nanti dia merupakan sebuah fungsi atau metodenya. Ya. Ini kelebihannya nanti bisa dibaca ya, kita skip aja. Nah, di sini kita coba, saya akan membahas tentang implementasi rekursif ya. Di sini mungkin 2 atau 3 kasus yang bisa saya jelaskan, sisanya nanti silakan eksplorasi. Iteratif ini lebih tepat digunakan ke dalam bentuk fungsi matematika ya. Nah, karena dia nanti bisa mengembalikan nilai dari fungsi yang ingin kita ketahui berapa nilainya ya. Nah, di sini ada 9 ya, banyak lagi contoh-contoh yang bisa diterapkan menggunakan implementasi rekursif ya. Tetapi untuk pemahaman nanti mungkin akan saya jelaskan tentang faktorial ya, kemudian Fibonacci dan mungkin beberapa contoh lainnya ya. Saya lanjut dulu ya. Nah, di sini tentang implementasi rekursif ke dalam masalah faktorial ya. Sama-sama kita ketahui bahwa faktorial itu dia adalah sebuah fungsi yang dia menghasilkan perkalian dengan hasil sebelumnya. Ya, coba dilihat di bagian kiri ini. Kalau kita ingin mengetahui bentuk faktorial dari 1, nilainya pasti 1. Ya. Kalau nilai faktorial 2, nilainya 2. Nilai faktorial dari 3, nilainya adalah 3. Nilai faktorial 4, nilainya adalah 24. Ya. Begitu seterusnya. Sekarang kita ingin mengetahui nilai faktorial untuk bilangan tertentu itu berapa gitu ya. Maka kalau untuk menggunakan iteratif pasti kita akan menggunakan keyword for, di mana dia akan melakukan perulangan dari nilai awalnya atau dari berapa dia mulai sampai dia kondisi tertentu dan batasnya berapa. Ya. Nah, sekarang saya coba bawa ke dalam bentuk rekursifnya ya. Nah, kalau rekursif ya, tadi kan kita perlu ada 2 aturan. Yang pertama terminasi, yang kedua aturan rekursif ya. Anda perhatikan di sini. F dalam kurung N ini adalah sebuah fungsi atau metode ya, dengan namanya adalah F. N ini merupakan parameternya. Ya. Nah, kemudian
untuk dia melakukan rekursif, kita melakukan pendefinisian dalam kondisi terminasi. Ya, artinya satu ini adalah nilai dari terminasinya jikalau nilai n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1. Ya, artinya gini, kalau nilai faktorial dari 0 itu kan pasti 1 nilainya. Faktorial dari 1 itu pasti nilainya juga 1. Ya. Nah, berarti nilai awal atau nilai dasar dari fungsi faktorial itu adalah bernilai 1 jika n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1. Nah, di bagian atas ini adalah kondisi terminasinya. Ya. Kalau untuk kondisi kedua, nah di sinilah letak rekursifnya. Ya. Di sini sudah saya kasih rumusnya bahwa untuk faktorial dari n, maka di sini aturannya adalah n dikali f dalam kurung n kurang 1. Nah, jikalau kondisinya itu nilai n-nya sama dengan 1. Ya, nah di sini Anda terima aja dulu, nanti kita coba menentukan apakah dari rumus pendefinisian rekursif ini kita bisa mencari nilai faktorial dari 4 misalnya. Atau kita ingin menentukan nilai faktorial dari 3. Atau nilai faktorial dari n tertentu dengan menggunakan aturan rekursif ini. Ada terminasinya, ada yang di bawah ini tadi apa? Kondisi yang kedua ini tadi apa? Yang bisa jawab boleh open mic-nya? Aturan rekursif, Bu. Oke, aturan rekursifnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ya, tadi kita sudah punya aturan rekursifnya di mana sebuah fungsi dari fn itu bernilai 1 jika n-nya sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Kalau dia belum kondisi terminasi, maka dia akan mengembalikan nilai n dikali f n kurang 1 jika n-nya besar dari 1. Ya. Nah, di sini untuk pemrosesan komputasi secara rekursif untuk 4 faktorial. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Maka kita akan memasukkan nilai dari n kita itu adalah 4 ya. 4 berarti f di dalamnya itu 4. Maka di sini dari dua kondisi ini pasti dia akan mengeksekusi yang else-nya ya. Else-nya ini tadi apa? Aturan rekursifnya. Kita masukkanlah rumusnya, berarti n dikali f n kurang 1. Ya, berarti tadi n kita adalah 4, kita ingin mencari faktorial dari 4 itu berapa, dikali fungsi atau metode dari f n kurang 1, berarti 4 kurang 1, 3 ya, berarti f dari 4 ini adalah 4 dikali f di dalam kurung 3. Ya. Nah, pada baris yang pertama ini, dia belum mencapai kondisi terminasi. Ya, kenapa? Karena terminasinya tadi jikalau dia bernilai 0 atau 1. Ya. Nah, maka selanjutnya dia akan mengeksekusi nilai dari F3 itu berapa. Dia akan mencari nilai dari F3 itu berapa. Ya. Nah, maka nilai dari F3 itu adalah ini, masukkan aturan rekursifnya kembali. Ya, berarti N dikali Fn kurang 1. Berarti F3 itu adalah 3 dikali F2. Ya. Nah, berarti dia sudah 2 kali merekursif ini ya, karena tadi yang pertama dia 4 dikali F3, yang kedua 3 kali F2, ya itu rekursif yang keduanya. Sampai di sini sudah ketemu dia nilai terminasinya? Belum kan? Karena N kita itu masih 2, dia itu tadi terminasinya jika N sama dengan 0 atau N sama dengan 1.
Maka kalau belum terpenuhi kondisi terminasi, dia akan merekursif kembali. Dia akan mencari nilai dari F2 itu berapa. Dia masukkan aturan rekursifnya. Ya, maka F2 itu sama dengan 2 dikali F2 kurang 1. Ya, atau disederhanakan F2 sama dengan 2 dikali F1. Ya, berarti dia sudah 3 kali melakukan rekursif, ya. Nah, kemudian sampai di rekursif yang ketiga ini, nah dia akan melakukan pengecekan lagi, apakah F1 ini sudah sampai di kondisi terminasinya. Nah, sampai di sini kan dia sudah terpenuhi kan, N-nya sama dengan 1 tadi kan, N1 atau N0-nya maka nilainya adalah 1. Ya. Nah, maka di sini pada saat dia ingin menentukan nilai dari F1, maka masukkanlah nilai dari si N tadi. Ya, maka F1 itu sama dengan 1. Ya, di sini letaknya. Yang 1 ini kita pindah ke sini. Ya, bentar. Ini saya bisa, ini enggak sih? Pen coba ya. Ya, yang ini dia pindah ke sini. Ya, nah, berarti ada berapa kali dia melakukan rekursif? Ya, ada 3 kali tadi ya. Pertama dia mencari nilai dari F4, yang kedua dia mencari nilai dari F3, yang ketiga dia merekursif nilai dari F2. Nah, pada saat dia sudah merekursif nilai F2, ternyata dia sudah mendapatkan apa? Terminasinya ya. Di mana terminasinya itu pada saat dia F1 bernilai 1. Ya. Nah, maka di sini saya kasih warna yang berbeda abu-abu. Di sini biasanya disebut dengan fase awal. Ya. Fase awal ini ya, fungsinya dia adalah untuk mencari nilai rekursif hingga dia kondisi terminalnya. Ya, kondisi terminal atau kondisi dia terminasinya tadi. Nah, di sini pada saat F1 bernilai 1, maka itu dia sudah kondisi terminal. Maka selesai dia melakukan rekursif di sini. Kalau dia sudah sampai pada kondisi terminasinya, ya, maka dia akan melakukan fase balik. Ya, tadi untuk melakukan proses komputasi secara rekursif ada 2 fase. Yang pertama itu fase awal dan fase balik. Fase awal ini melakukan rekursif hingga dia kondisi terminal. Fase balik ini untuk mencari nilai dari inputan tertentu. Ya, makanya di sini saya kasih warna yang berbeda. Yang warna abu-abu ini adalah untuk fase awal. Yang warna putih ini untuk fase balik, untuk mencari nilainya. Ya, nah, sampai di sini tadi di fase awal sudah diketahui kondisi terminalnya itu pada saat F1 bernilai 1. Maka dia berhenti merekursif, ya. Nah, maka dia akan masuk ke dalam fase balik. Fase balik ini dia akan membalikkan proses dari ini, fase awal tadi. Dia akan memasukkan nilai. Maka tadi dia akan mencari nilai dari F2. F2 itu tadi kan 2 dikali F1. Ya, berarti 2 dikali 1. 1 ini datangnya dari mana tadi? Nilai dari F1. Ya. Kemudian dia lanjut ke F3. Ya. F3 itu berapa nilainya? F3 adalah 3 dikali 2. 2 ini dapatnya dari hasil si F2. Ya. Kemudian dia lanjut ke F4. F4 ini tadi 4 dikali 6. 6 ini datangnya dari nilai F3. Ya. Berarti 4 dikali 6. Maka sudah diketahui nilai dari F4 itu adalah 24. Ya. Nah, kita balik dia fasenya.
Oke. Nah, itu untuk contoh rekursif 4. Ya, artinya kita ingin mengetahui berapa nilai dari faktorial 4 melakukan proses rekursif ya. Di mana proses rekursifnya itu kita sudah mendeklarasikan kondisi terminasinya dan kondisi rekursifnya. Oke, lanjut. Bisa memahami untuk yang faktorial ini? Bisa, Bu. Oke. Oke, ini kita apa dulu? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang faktorial secara rekursif. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi untuk nilai 6 itu didapatkan dari F4 itu karena 6 itu dari 3 kali 2 ya, Bu? Ya, 3 kali 2. Turun gitu ya, Bu? Ya, ini dia. Oke, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. saya kasih panah ya. Ya, makanya nanti perhatikan fase awalnya ini, fase rekursifnya ini. Ya, di mana tadi dia akan memasukkan nilainya masing-masing. 1 ini tadi didapat dari ini kan? 1. Ya, saya kasih panah di sini. Berarti tadi F2 sama dengan 2 dikali 1, itu adalah F1. Lalu F3 itu adalah 3 dikali 2. 2 ini adalah hasil dari F2. Kemudian F4 itu 4 dikali 6. 6 ini adalah hasil dari F3. Ya, perhatikan yang fase ini. Oke, yang lain ada yang ditanyakan untuk yang faktorial? Oke, saya lanjut aja untuk contoh selanjutnya. Fibonacci. Ya, kalau faktorial itu tadi prosesnya adalah di mana dia akan mencari nilai pada perkalian hasil sebelumnya. Ya, tetapi kalau untuk Fibonacci, ada yang tahu Fibonacci itu seperti apa? Bilangan yang dia menjumlahkan dari 2 buah bilangan sebelumnya gitu ya, Bu? Oke. Ya, Fibonacci itu ya benar sekali. Fibonacci itu dia adalah bilangan yang menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Artinya apa? Kita perlu 2 buah bilangan awal yang akan menjadi terminasinya. Ya. Nah, sekarang kita coba bawa ke dalam analisa berpikir secara rekursif. Ya, rekursif ingat lagi, rekursif itu dia adalah sebuah metode yang memanggil metodenya sendiri. Dia perlu terminasi dan dia perlu aturan rekursifnya. Ya. Nah, di sini saya kasih aja langsung algoritma untuk Fibonacci-nya. Nah, di mana di sini ya ini adalah sebuah metode. Ya, kenapa dia metode? Ada yang bisa jawab? Kenapa ini diidentifikasi dia sebuah metode? Yang saya lingkari merah ini. Ada yang bisa jawab? Kenapa ini saya sebut sebuah metode? Kenapa tidak saya sebut sebuah variabel? Karena dia di sini, ya dia punya parameter, ya. Ada buka kurung, ada tutup kurung. Kalau hanya sampai Fibonacci aja tanpa buka kurung, tutup kurung itu adalah sebuah variabel di pemrograman. Tetapi yang membedakan variabel dengan metode itu dia metode memiliki buka kurung, di dalamnya ada parameter lalu tutup kurung. Maka yang saya lingkari ini adalah sebuah metode, ya. Nah, maka algoritmanya di sini karena tadi kita berpikir secara rekursif, pasti kita perlu sebuah metode yang punya parameter. Anggaplah Fibonacci itu parameternya kita ambil di sini N.
Ya, artinya kita ingin mencari nilai dari n tertentu itu berapa, ya. Nah, di sini saya sudah berikan algoritmanya untuk kondisi terminasinya, ya. Kondisi terminasinya itu akan bernilai 1 jika n-nya itu sama dengan 1 atau n-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau dia belum mencapai kondisi terminasi, dia akan melakukan rekursif. Nah, disinilah letak rekursifnya. Ya, ini rekursifnya. Rekursif itu dia memanggil dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri gimana? Karena tadi kita deklarasikan dia ada sebuah metode Fibonacci. Berarti dia akan mendefinisikan atau dia memanggil atau mengulang dirinya sendiri. Nah, di sini ada metode. Tetapi aturannya apa? Fibonacci untuk n besar dari 2 itu adalah Fibonacci dari n kurang 1 ditambah Fibonacci n dikurang 1. Ya, artinya kalau Fibonacci secara biasa itu urutannya adalah 1, ya, 1, dia penjumlahan 2 bilangan sebelumnya, berarti selanjutnya berapa? 2 dia. Ya. Selanjutnya, jumlahkan 2 bilangan sebelumnya, berarti 3. Ya, kemudian selanjutnya setelah 3 berapa? 5. 5. Oke, setelah 5? 8. 8. Ya, setelah 8? 13. Ya. Selanjutnya? 21. Berapa? 21. 21. Setelah 21? 44, 34 ya. 30, salah. Nggak bisa ini ya, 34 ya. Nah, begitu seterusnya. Ya. Nah, ini adalah bilangan Fibonacci. Ya. Fibonacci. Apa-apa ya, tulisan saya lihat di sini. Ya, ini adalah Fibonacci. Nah, sekarang kita sudah punya aturan rekursifnya nih. Ya, berarti untuk ini tadi adalah terminasinya. Oke, ya. Yang saya kotak ini ada terminasinya. Sini Anda perhatikan. Kalau ya bilangan itu pada deret ke-1 atau deret kedua, maka nilainya adalah 1 ya. Ya, ini deret ke-1, ini deret kedua, ya. Kalau kita ingin mengetahui Fibonacci pada deret ketiga, ya. Ketiga pasti nilainya tadi adalah 2 ya, dia bilangan sebelumnya. Kalau kita ingin masukkan n-nya itu ke 4, n4, maka nilainya adalah 3. Kan? Kalau kita ingin mencari n5, nilainya adalah 5. Ya, kebetulan ini 5. Kita ingin mencari n-nya itu ke 6, nilainya pasti 8. Nah, begitu selanjutnya. Ya. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah Fibonacci ke-5 itu nilainya adalah 5. Ya. Ya enggak? Kalau dari urutan saya ini Fibonacci ke-5 nilainya 5 kan? Dia mulai dari sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Urutan ke-1 itu nilainya 1. Urutan kedua itu nilainya 1. Urutan ketiga itu dia menjumlahkan sebelumnya berarti 3. Itu selanjutnya. Ya, sekarang kita ingin membuktikan apakah Fibonacci 5 itu dia memang hasilnya adalah 5 menggunakan rekursif yang sudah kita buat algoritmanya tadi. Ya. Coba lah di sini. Oke. Ya, perhatikan kembali tadi kita sudah punya algoritmanya ini. Kita ingin melakukan
pencarian berapa nilai Fibonacci 5 menggunakan rekursif, ya. Maka untuk proses Fibonacci 5, ingat kembali tadi ada 2 buah fase, ya, fase awal dan fase balik. Fase awal itu fungsinya untuk melakukan rekursif sampai dia kondisi terminasi. Kemudian fase balik itu dia melakukan pencarian nilai dari hasil yang sudah dikembalikan di metodenya, ya. Nah, sekarang perhatikan, tadi saya mencari Fibonacci berapa nih? 5 ya, maaf ini tipe ya. Jadi kita mencari Fibonacci 5 ya. Ini salah tulis saya nih. Ya, maka di sini Anda lakukanlah fase apa tadi yang pertama kali yang abu-abu nih? Yang abu-abu nih fase apa tadi? Ada yang masih ingat? Yang berwarna abu-abu ini tadi fase apa? Tadi ada 2, fase awal, ada fase balik. Yang abu-abu ini warnanya fase apa? Tolong di open mic-nya ya. Saya memastikan ini kalian menyimak atau tidak ini. Gimana? Yang abu-abu ini fase awal atau fase balik? Fase untuk awal, Bu. rekursifnya. Awal, Bu. Fase awal, Bu. Ya. Oke. Fase awal ya, dia akan melakukan perekursifan sampai dia kondisi terminasi. Ya. Makanya kita masukin di sini. Tadi aturannya, kalau dia belum terminasi, dia akan memanggil metodenya sendiri. Dia memasukkan rumus ini. Fibonacci N kurang 2 ditambah Fibonacci N kurang 1. Nah, maka untuk Fibonacci 5, dia akan melakukan rekursif yang pertama kali. Masukkan rumusnya, Fibonacci 5 kurang 2 ditambah Fibonacci 5 kurang 1. Kita sederhanakan hasilnya, maka dia Fibonacci 5 itu adalah Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 4. Ya. Sampai di sini, yang saya kasih garis bawah ini artinya dia belum memenuhi kondisi terminasi. Ya, terminasinya tadi apa? Kalau dia Fibonacci 1 atau Fibonacci 2. Ya. Nah, karena di sini masih Fibonacci 3 dan Fibonacci 4, maka dia akan melakukan rekursif setiap metodenya ini ya. Berarti yang saya garis bawahi ini, dia akan merekursif kembali, masukkan aturan rekursifnya. Berarti Fibonacci 3 itu adalah Fibonacci 3 dikurang 2 ditambah Fibonacci 3 dikurang 1. Ya, ini untuk Fibonacci 3 ya. Oke, bentar, saya kasih garis ini bisa nggak sih? Ini yang saya garis merahin ini adalah rekursif untuk Fibonacci 3. Ya. Nah, kemudian ada nih Fibonacci 4, dia belum terminasi, maka dia akan merekursif kembali. Masukkan aturan rekursifnya. Aturan rekursif dari Fibonacci 4 adalah Fibonacci 4 dikurang 2 ditambah Fibonacci 4 kurang 1 ya. Nah, ini saya kasih aja warna merah untuk membedakan. Ini adalah rekursif untuk Fibonacci 4 ya. Artinya tadi apa? Pada saat Fibonacci 5 itu adalah Fibonacci 3 tambah Fibonacci 4, maka pada saat ini dia merekursif kembali metodenya. Nah, masukkan dia satu-satu. Ya, Fibonacci 3 itu adalah Fibonacci 32 tambah 2. Fibonacci 3 kurang 2 ditambah Fibonacci 3 kurang 1. Fibonacci 4 itu adalah Fibonacci 4 dikurang 2 ditambah Fibonacci 4 dikurang 1. Kita masukkan aturan rekursifnya. Lanjut, di sini disederhanakan. Berarti Fibonacci 3 itu adalah Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 2. Ya, ini saya kasih garis merah.
Kemudian Fibonacci 4 itu adalah Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 3. Ya. Di sini kalau Anda perhatikan pada saat dia Fibonacci 1 ini dia sudah terminasi. Dia tidak merekursif lagi. Pada saat dia Fibonacci 2 dia juga sudah terminasi. Di sini Fibonacci 2 juga sudah terminasi. Nah, di sini pada saat Fibonacci 3 dia akan melakukan rekursif kembali. Kenapa? Karena dia belum terminasi. Di sini saya kasih garis bawah merah hitam tadi ya. Nah, maka Fibonacci 3 itu dia adalah Fibonacci 3 kurang 2 ditambah Fibonacci 3 kurang 1. Ya, ini saya kasih bawah. Ya, ini dia merekursif kembali. Nah, ini yang saya merahin ini adalah Fibonacci dari 3. Oke, kita sederhanakan, maka Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 2, ditambah Fibonacci 2, ditambah Fibonacci 1, tambah Fibonacci 2. Ya. Maka sampai di sini dia sudah selesai fase awalnya. Dia sudah sampai kondisi terminasi. Nah, di sini dia berhenti merekursif. Ya, maka dia lanjut ke fase balik. Fase balik ini kita akan memasukkan nilainya. Ya, berarti cek kembali algoritmanya kalau dia n-nya sama dengan 1 atau n sama dengan 2. Nilai kembaliannya adalah 1. Ya, nilainya adalah 1. Maka kita masukin. Fibonacci 1 itu nilainya adalah 1. Ya. Fibonacci 2 itu nilainya juga 1. Ini saya kasih panah. Fibonacci 3 nilainya adalah ini 1. Ya. Fibonacci 1 nilainya juga 1. Fibonacci 2 nilainya 1. Maka kalau sudah kita masukkan nilainya, inilah hasil akhirnya. Nah, berarti selesai dia fase baliknya. Maka dengan menggunakan rekursif, kita bisa mendapatkan hasil dari Fibonacci 5 sama dengan 5. Ya. Kalau untuk pemrosesannya, satu persatu tahapan rekursifnya memang panjang, tetapi kalau di dalam pemrograman, kita cukup mendeklarasikan sebuah metode dengan 2 kondisi ini. Yang akan memprosesnya itu adalah si komputernya sendiri. Tetapi bagaimana komputer itu memproses si metode rekursif ini, ini adalah behind the scene yang dilakukannya. Ya, misalnya kita ingin mencari Fibonacci 100, maka dia akan panjang melakukan rekursifnya. Tetapi di dalam pemrogramannya cukup kita mendeklarasikan kondisi terminasi dan kondisi rekursifnya. Ya, ini untuk contoh Fibonacci. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau yang masih belum paham? Silahkan, saya kasih kesempatan bertanya. Halo, gimana yang di sana? Diam ini paham atau tidak paham ini? Sedikit paham, Bu. Lumayan, Sedikit Bu. paham, Bu. Dari saya belum ada pertanyaan, Bu. Oke. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Ya, silakan. Tadi untuk nilai terminalnya itu kan, Bu, minimal itu kan 2/1. Jadi aturan rekursif terakhirnya itu nanti untuk Fibonacci selanjutnya misalnya bukan 5, 8 misalnya gitu kan, Bu. Itu tetap berpoin 1 jadinya ya, Bu. Karena kan nominal minimal nilai Fibonacci-nya itu kan 2/1 gitu, Bu.
Ya, pastinya dia akan selalu mencari kondisi terminalnya. Kalau dia belum terminasi, dia akan merekursif kembali. Ya, seperti ini. Ya, artinya kalau di sini untuk Fibonacci 5, berapa kali dia rekursif ini ya. Gitu ya, saya hitung dulu. Ini dia merekursif pertama, 1, 2, ya, 2, 3. Di sini dia akan melakukan rekursif sebanyak 3 kali. Dia memanggil metodenya 3 kali untuk Fibonacci 5. Tetapi misalnya untuk Fibonacci 1, kita ingin mengetahui Fibonacci 1. Itu dia sudah langsung terminasi karena kondisi terminate-nya sudah terpenuhi. Ya, misalnya di sini saya ingin mengetahui misalnya Fibonacci 1. Fibonacci 1 berapa? Dia sudah langsung terminasi nilainya 1 ya. Dia sudah langsung terminasi ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui nilai dari Fibonacci 1, dia langsung terminasi, dia tidak ada merekursif ya, langsung dia dapat nilainya. Kalau dia ingin mengetahui Fibonacci 3 misalnya, Fibonacci 3, ini kan dia belum terminasi, kan dia akan merekursif kan? Tadi aturan rekursifnya gimana untuk Fibonacci? Jikalau dia N-nya itu besar dari 2. Dia adalah penjumlahan dari Fibonacci 3 kurang 1 ditambah Fibonacci 3 dikurang 2. Ya enggak? Masukin rumusnya. Maka Fibonacci 3 ini dia akan melakukan rekursif. Ya, kalau Fibonacci 2 di sini. Tulisan saya jelek di sini enggak apa-apa lah ya. Susah tulisnya. Nah, Fibonacci 2 ini dia terminasi juga kan? Nggak perlu rekursif, karena tadi pada saat kita buat algoritmanya, dia sudah terminasi. Nah, pada saat Fibonacci 3, maka dia akan menjalankan aturan rekursifnya. Dia itu adalah Fibonacci 3 dikurang 2, 1, ditambah Fibonacci 3 dikurang 1, berarti Fibonacci 2. Ya, maka pada saat dia ingin mengetahui Fibonacci 3, dia akan melakukan rekursif 1 kali. Ya, dia memanggil metodenya 1 kali. Maka di sini sudah dapat, ya, dia akan membalikkan fase baliknya. Berarti Fibonacci 1 itu nilainya adalah 1. Fibonacci 2 itu adalah nilainya 1, maka hasilnya adalah 2. Oke ya. Sekarang saya ulangi. Pada kasus Fibonacci, kalau dia ingin mengetahui Fibonacci 1, dia langsung terminasi. Sudah dapat nilainya sama dengan 1. Dan juga pada saat Fibonacci 2, juga dia terminasi, sudah dapat nilainya 1. Pada saat dia ingin mengetahui Fibonacci 3, dia akan melakukan rekursif 1 kali. Nah, dia akan mengetahui Fibonacci 3 itu adalah Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 2. Dia akan melakukan rekursif memanggil metodenya. Nah, dia akan melakukan fase awal. Dia akan sampai mencari nilai dari terminasinya. Kalau dia sudah ketemu nilai terminasinya, dia akan melakukan fase balik. Ya,
memasukkan setiap jumlah nilai yang ada di dalam metode tersebut. Ya, maka Fibonacci 3 itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Fibonacci 4 juga seperti itu, masukkan aturan rekursifnya. Fibonacci 5, Fibonacci 6, Fibonacci 10. Nah, masukkan aturan rekursifnya sampai dia kondisi terminasinya. Oke ya. Sudah paham sampai di sini? Oke, nanti sebelum pangkat ini saya ingin memahami kembali. Yang Fibonacci ini sudah paham? Coba masing-masing di sana. Saya ingin mengetahui boleh ya ditulis di kertas, boleh ditulis kalau kalau online-nya pakai laptop boleh ditulis ininya di Word atau di Notepad terserah. Ya, tapi kalau yang pakai HP itu silakan ditulis di kertasnya. Fibonacci 7 itu bagaimana? Saya ingin lihat tahapan dari fase awal dan fase akhirnya, fase baliknya gimana. Ya, silakan dicari untuk lebih memahami Anda. Ya, silakan dicari Fibonacci 7. Perlihatkan fase awal dan fase baliknya. Berapa nilai dari Fibonacci deret ke-7 itu? Coba kita buktikan ke-7 itu ada berapa? 5, 6, 7, 13 ya. Ini hasilnya adalah 13. Buktikan dengan teknik rekursif ya. Fibonacci 7 itu nilainya adalah 13, tapi perlihatkan fase awal dan fase baliknya. Silakan yang login pakai laptop boleh ditulis di Word atau di Notepad. Yang login pakai HP silakan ditulis di kertasnya, nanti ditampilkan. Ya, saya kasih waktu 10 menit bisa? Ya, nanti akan saya panggil acak. Bisa mendengarkan instruksi dari saya? Bisa, Bu. Oke, saya kasih waktu 10 menit, silakan dicari Fibonacci 7 itu hasilnya adalah 13. Perlihatkan fase awal dan fase baliknya. 10 menit dari sekarang, berarti jam 8.16.
Ada yang udah selesai? Belum ada yang selesai? Oke, ada yang mau menampilkan hasilnya? Oke, waktunya sudah habis. Ya, ada yang mau menampilkan hasilnya? Atau saya panggil acak? Sebentar, Saya- Bu.
Bu, Oke, ya. Siapa yang mau present? Sultan, Bu. Oke, silakan Sultan. Saya stop ini dulu ya. Oke, mana dia nih? Kenapa ini? Oke, ya silakan Sultan. Bentar, Bu. Kita coba lihat yang dibikin Sultan apakah sudah benar fase awal dan fase baliknya. Udah kelihatan, Bu? Oke. Itu kenapa tuh kok goyang-goyang? Ngedip ya, Bu? Kenapa kedap-kedip dia? Bentar, Bu. Coba ulang present. Udah, Bu. Oke. Ya, coba dijelaskan Sultan. Jadi kita disuruh nyari Fibonacci 7. Fibonacci 7 itu 13. Jadi kita harus pakai fase awal dulu tadi. Jadi di sini kita kurangi dulu Fibonacci 7 kurang 2 ditambah Fibonacci 7 tunggu kurang 7 kurang 1. 1. Oke. Berarti Jadi dapat Fibonacci disederhanakan. bisa disamakan berarti Fibonacci 7 kurang 2 itu Fibonacci 5. Lalu Fibonacci 7 kurang 1 itu Fibonacci 6. Jadi Oke. Fibonacci 5 tambah Fibonacci 6. Hmm. Lalu selanjutnya Fibonacci 5 dikurang 2 ditambah Fibonacci 5 kurang 1 ditambah Fibonacci 6 kurang 2 ditambah Fibonacci 6 kurang 1. Maka Oke. kita dapat Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 5. Selanjutnya di bawah ini Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 5 kurang 2 ditambah Fibonacci 5 kurang 1. Maka kita dapat ini Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 3 dari 5 kurang 2 lalu Fibonacci 4 dari 5 kurang 1. Maka Fibonacci 3 sama dengan 2, Fibonacci 4 sama dengan 3, Fibonacci 4 sama dengan 3, Fibonacci 3 sama dengan 2, dan Fibonacci 4 sama dengan 3. Maka kita tambahkan 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 3, 13. Oke. Ini sudah ketemu terminasinya pada saat dia fase awal? Terminasinya Terminasinya itu pada saat Fibo 1, Fibonacci 1, atau Fibonacci 2. Coba di sini. Pada saat Fibonacci 3 itu kamu belum merekursif lagi itu. yang ini yuk. Itu enter dulu satu. Di akhir enter. Ada satu step itu belum melakukan rekursif. Ya, enter. Oke, maka Fibonacci 3 itu dia rekursif dulu. Fibonacci 3 itu adalah Fibonacci 2 tambah 1 kan? Oh, berarti ya, berarti 2. Gini, Bu. Bukan, Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Atau masukin aja rumus rekursifnya. Berarti Fibonacci 3 kurang 2. Iya, enter lagi. Oke, Fibonacci 3 kurang 2 ditambah 3 kurang 1. Oke, itu kan untuk Fibonacci 3. Fibonacci 4-nya dia merekursif kembali.
tambah Fibonacci 4 dikurang 2. Ya, terus tambah oke. Fibonacci 4-nya kan ada 2 kali tuh. Nah, kamu copy paste aja lagi yang tadi Fibonacci 4. Yang di atas nih, Bu. Bukan, Fibonacci di sebelumnya itu. Oh iya. Copy paste. Bukan, yang di sampingnya itu aja. Yang sebelumnya kamu tulis itu kan sama tuh, Fibonacci 4 juga kan dia. Iya. Ya, Fibonacci 4 itu kan Fibonacci 4 kurang 2 ditambah Fibonacci 4 kurang 1. Di copy itu dipastein. Daripada kamu ngetik lagi. Yang di atas nih, Bu. Copy paste, Bu. Yang di samping, bawah. Oh, Fibonacci 4 dikurang 2. Dari Fibonacci 4 kurang 2. Sampai, itu, copy paste. Ctrl C. Bukan di enter, masih dalam satu baris. Itu kan kita ingin mencari Fibonacci 4 yang kedua kan dari proses sebelumnya. Oke, tambah Fibonacci 5 lagi. Fibonacci 5 itu berapa? Masukin rekursifnya. Tambah. Oke. Ya, masukin ke situ. Oke. Ya, disederhanakan, enter. Ya, sederhanakan lah. Enggak, jangan di copy paste. Jangan di copy paste. Fibonacci 3 kurang 2 itu Fibonacci berapa? Oke. 3 kurang 1. Oke, lanjut. Fibonacci 4 kurang 2. Wah, 4 kurang 1. 3. 4 kurang 2. 2. Ya, lanjutkan sampai selesai proses sebelumnya itu. Ketik aja lah. Terus sama Fibonacci. Oke, enter. Nah, beberapa kan udah sampai nih ke fase rekursifnya, determinasinya kan Fibonacci 1, Fibonacci 2, ya kan? iya, Bu. Nah, yang perlu kita rekursifkan di mana lagi? Fibonacci 3 kan? Sama Fibonacci 3 4. sama 4, Bu. Ya. Masukin aja nilainya. Fibonacci 1 itu berapa? Fibonacci 1, 1, Bu. Ya. Oke. Tulis 1 aja, Bu. Ya, tulis saja 1. Fibonacci 2. Tuh, Fibonacci 2 lagi. Fibonacci 3. Merekursif lagi dia kan? Iya, Bu. Rekursif. Ya, masukin Fibonacci berapa dia? Ini tulis 3 kurang 2 gitu atau Ya, gimana, Bu? tulis saja biar teman-teman yang lain nanti paham. Bentar, Fibonacci 3 tadi kan belum selesai. Rekursifnya Fibonacci 3 kurang 2 ditambah Fibonacci 3 dikurang 1 kan? Selesaikan dulu rekursifnya, baru masukin nilai. Oke. Nah, yang mana lagi Fibonacci? Fibonacci 2 sudah terminasi. Oke, masukin nilainya. Fibonacci 3. Dia merekursif kembali. Oke. Biar kelihatan proses rekursifnya. Oke.
fase lagi. Oke, Fibonacci 4. Fibonacci 4 yang mana? Oke. Oke, enter. Yang sederhanakan. Jangan lupa itu ada 1 tuh. Nah, oke. Nah, sampai di mana selesai? Oke, masukin nilainya 1. Ada yang kelebihan enggak? Udah pas. Itu masih ada Fibonacci 3 itu. Iya, Bu, rekursif. Oh, tunggu, sederhanain dulu. Nanti ada yang terskip prosesnya. Berarti Fibonacci 1 tambah Fibonacci 2. Oke, baru masukin. Oke, berarti angka satunya ada 13 enggak? Udah 13, Pak. Oke, ya, bikin hasil akhirnya sama dengan 13. Oke. Oke ya. Nah, ini adalah untuk fase awal dan fase balik ya untuk Fibonacci 7. Artinya, kalau yang dibikin sama si Sultan di awal tadi itu ada yang terskip, dia belum sampai terminasinya. Ya. Kalau ini dia sudah merekursif hingga dia menemukan kondisi terminasi Fibonacci 1 atau Fibonacci 2. Ya. Nah, kemudian hingga di hasil akhirnya nanti itu adalah nilai 1 itu akan dijumlahkan sebanyak 13 kali, maka nilainya adalah 13 ya. Begitu juga misalnya untuk Fibonacci 8. Fibonacci 8 tadi berapa itu ya? Udah ingat gak sih Fibonacci 8? Fibonacci 8 itu bentar. 21. Nah, 21 ya. 21 nanti kalau kalian melakukan itu proses rekursifnya maka angka satunya itu akan dijumlahkan sebanyak 21 kali dengan melakukan tahapan fase awal dan fase akhir. Karena apa? Yang diketahui tadi adalah Fibonacci 1 dan Fibonacci 2 dengan nilainya adalah 1. Ya, nah ini adalah untuk lebih memahami dari Fibonacci 7. Ya, nanti boleh dicoba Fibonacci 10 itu berapa nilainya. Lalu proses rekursifnya seperti ini. Ya, bisa dipahami teman-teman yang lain? Jangan ada di skip
proses rekursifnya. Kalau Anda skip, maka nilainya akan salah, nilai akhirnya. Ya, ikutin aturan rekursif yang sudah dideklarasikan, ada kondisi terminasi dan kondisi rekursifnya. Lalu untuk melakukan pencarian nilainya, lakukanlah fase awal dan fase baliknya. Ya, nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Berarti, Bu, Oke, ya silakan. berarti kalau hitungan Fibonacci 2 itu dianggap 1, Bu, ya, hitungannya? Karena kita sudah mendeklarasikan di kondisi terminasinya ada dua nilai. Fibonacci 1 dan Fibonacci 2. Karena aturannya seperti itu, bilangan Fibonacci itu dia adalah penjumlahan dua buah nilai sebelumnya. Oke, Nicholas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada? Bu. Ya, Sultan. Jadi misalnya kalau yang ketahui itu 5 sama 6, berarti nggak perlu sampai ke bawah, Bu. Yang diketahui 5 sampai 6. Kan sekarang tadi Fibonacci 1 sama 2 yang diketahui, Bu. Kalau kita tahunya 5 sama 6, Bu, di soal, Bu, berarti nggak perlu sampai bawah gini, Bu. Kita ingin mencari Fibonacci 5 dan 6. Enggak, Bu. Kan sekarang kita Fibonacci 7, Bu. Ya. Habis tuh kita diketahuinya tadi Fibonacci 1 sama 2 sama dengan 1 kan, Bu. Misalnya kalau kita yang diketahui itu Fibonacci 5 Oh, sama artinya di Fibonacci terminasinya, Iya, kondisi Bu, terminasi terminasinya, Bu. Anda. Oh, nggak bisa, karena terminasi itu adalah nilai awalnya. Apakah Fibonacci itu dimulai dari deret ke-5 dan ke-6? Enggak kan? Enggak, Bu, dari 1. Nah, ya. Fibonacci itu kan dimulai dari deret ke-1 dan deret ke-2. Nilainya adalah 1 dan 1. Makanya kita harus mengikuti aturan seperti itu. Karena ini dia lebih ke matematis. Matematis itu kan sudah ada rumus bakunya. Nah, itu yang akan kita konversi ke dalam bentuk rekursifnya. Ya. Izin bertanya, Bu. Oke. Ibu, Ya, siapa tadi? kalau yang diketahui itu misalnya deret yang lebih tinggi gitu, 12 gitu kan lebih jadi panjang kan, Bu. Ada nggak, Bu, cara pendeknya, Bu, supaya lebih cepat gitu, Bu? Yang mana apanya lebih panjang? Proses ini. Ya, Bu. Misalnya kalau yang ditanya itu angka yang tinggi kan prosesnya makin panjang kan, Bu. Kalau prosesnya ini ada nggak, Bu, langkah-langkah yang lebih simpelnya gitu, Bu? Biar ngerti. Kalau untuk langkah yang lebih simpelnya tidak ada, ya. Dia mengikuti aturan rekursifnya. Ini kan karena kita melakukan pemrosesan secara rekursif kan. Tetapi kalau di pemrograman yang Anda bikin sepanjang ini itu tidak, yang melakukannya adalah si komputer, melakukan komputasinya. Nah, ini karena Anda seorang manusia yang bagaimana behind the scenes komputer itu melakukan komputasinya seperti inilah. Misalnya kita ingin mencari Fibonacci 10 misalnya, kan berarti kan panjang lagi urutannya kan prosesnya. Nah, tetapi di dalam pemrograman cukup Anda mendeklarasikan terminasi dan aturan rekursifnya itu. Yang melakukan komputasi perhitungannya itu adalah si komputernya. Kalau untuk cara pendeknya, enggak ada. Ya, itu yang melakukan komputasi adalah si komputernya. Kita ini melihat behind the scene dari proses yang ada di komputernya. Asmawati. Yang lain Ya, ada? Bu. Oke, kalau tidak ada, ini silakan di stop sharing Sultan. Ya, silakan diperhatikan kembali ya. Dua contoh yang saya berikan tadi, faktorial dan juga Fibonacci. Nah, karena kita juga sudah sampai di penghujung perkuliahan ya, sebenarnya masih ada satu lagi kasus yang ingin dibahas ya, tentang pangkat tadi ya. Coba ini saya sekilas aja lah. Nanti detailnya bisa kita lanjut di praktikum ya. Nanti tolong ingatkan saya untuk menjelaskan yang
konsep pangkat. Ya, waktu kita masih ada 5 menit lagi, saya share screen dulu. Mana dia? Ini udah kelihatan ini. Oke. Nah, sekarang sudah bisa tampil share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, di sini kita ingin menyelesaikan bilangan berpangkat. Contohnya di sini saya ingin mencari 2 pangkat 4 itu kan 16 ya, mau itu dia nilainya 10 pangkat 2, 3 pangkat 1. Artinya di sini nanti bakalan ada 2 buah parameter di dalam metode Anda yang nantinya akan mencari nilai metode tersebut menggunakan teknik rekursif. Ya. Nah, kita belum tahu nih terminasi sama itunya, ya. Bagaimana menentukan metode rekursifnya? Terus mencari terminasi dan mencari aturan rekursif. Kalau tadi 2 contoh tadi saya berikan terminasi dan aturan rekursifnya. Tetapi contoh yang ketiga ini, bagaimana cara kita mencari terminasi dan rekursifnya? Ya, hal yang perlu Anda pertimbangkan hanya 2 ini. Cari terminasi dan cari aturan rekursif dari bilangan berpangkat ini. Ya, karena waktu kita sudah habis, dan saya untuk menjelaskannya itu mungkin nanti dilanjut di perkuliahan praktikum yang materi rekursif ya. Nanti di kelas ini silakan diingatkan saya untuk bagaimana cara Anda nanti mencari terminasi dan aturan rekursif untuk masalah bilangan berpangkat ini. Ya. Bisa ya? Ini kita membalikkan. Kalau 2 contoh tadi itu diberikan kondisi terminasi dan aturan rekursifnya. Di contoh yang ketiga ini kita mencari terminasi dan aturan rekursifnya. Oke? Ya, bisa ya dipahami. Nanti diingatkan saya kembali biar lebih memahami tentang teknik rekursif ini. Oke, itu saja ya untuk akhir perkuliahan kita ini karena sudah di akhir jam. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada yang masih kurang memahami, silahkan banyak-banyak berlatih. Ya, yang faktorial dan Fibonacci tersebut silahkan Anda latih diri Anda untuk mencari nilai pada faktorial tertentu dan Fibonacci tertentu menggunakan aturan rekursifnya. Ya, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, teman-teman yang lain? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita sudahi perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.